Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga. Situasi kabar tiga nama ini ya, kali ini yang ingin gua bahas di video kali ini. Diinformasikan oleh Fabrizio Romano, Lisandro Martinez ini dalam situasi ataupun keadaan kontraknya akan diperpanjang oleh Manchester United. Dan ini berarti apa? Berarti menurut gue bahwa memang Lisandro Martinez dianggap sebagai pemain yang masuk ke konsep dari Ruben Amorim. Walaupun misalnya pemain ini, atau memang faktanya bukan misalnya, tapi sang pemain ini memang cedera dengan jangka waktu yang cukup lumayan ini ya, dan bahkan sampai dengan saat ini masih belum kembali lagi ke atas lapangan, tapi ternyata dinilai memang situasinya pantas untuk ditawarkan perpanjangan kontrak. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United ingin mendiskusikan kontrak baru dengan Lisandro Martinez. Dia akan kembali dari cedera segera ya, dia akan segera kembali dari cedera. Kontraknya sendiri akan berakhir 2027, jadi sebenarnya masih ada 2 musim lagi, tapi klub tidak ingin datang sampai dengan penghujung 2026, di mana sang pemain sampai dengan saat ini ya belum pernah diperpanjang kontraknya dengan Manchester United. Jadi ini akan menjadi perpanjangan yang pertama. Manchester United juga disebutkan ingin menghindari masalah. Masalah apa? Masalah ada mungkin klub yang mendekati Lisandro Martinez dan lain-lain. Ini kabar yang menarik menurut gua ya. Lisandro Martinez yang seperti gua katakan tadi di awal memang absen di jangka waktu yang cukup panjang sebenarnya. Tapi pemain ini memiliki, kalau dilihat situasi bersama dengan Ruben Amorim di musim lalu, memang menurut gua memiliki tempat gitu ya, center back sebelah kiri. Dia menurut gue bahkan menjadi sosok yang vital ataupun penting dalam skema permainan yang ingin dikembangkan di skuad Manchester United. Saat ini memang posisinya diambil sementara dalam tanda kutip oleh Luke Shaw. Tapi kalau gue lihat memang Lisandro Martinez ini penting gitu loh. Salah satu contoh misalnya ketika Manchester United away ke Anfield musim lalu, di mana mengejutkan Manchester United yang diperkirakan akan kalah telak dan segala macam, tapi justru mampu membuat kejutan di sana, mampu menahan ya kan tuan rumah Liverpool pada saat itu. Dan gue ingat betul bagaimana penampilan dari Lisandro Martinez ini sangat-sangat luar biasa di pertandingan tersebut. Dia tahu betul kapan dia harus maju, turun, positioningnya, bola-bola directnya. Gue ingat juga salah satu contoh ketika Manchester United away ke Manchester City misalnya musim lalu, peran dari Lisandro Martinez di serangan Manchester United ini juga excellent. Dan ya memang terlihat dia cocok dengan sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Faktor lainnya menurut gue juga karakter ya dari Lisandro Martinez. Dia punya karakter pemenang. Status sebagai juara dunia bersama dengan tim nasional Argentina ini juga merupakan hal yang penting menurut gue untuk dalam tanda kutip disalurkan ya ke skuad Manchester United. Artinya karakter pemenang. Dan ini situasi juga yang luar biasa. Bagaimana peran dari Lisandro Martinez juga di dressing room Manchester United, yang kabarnya dia merupakan salah satu pilar juga kan di sana. Sehingga memang banyak unsur-unsur positif. Nah, dengan diperpanjangnya Lisandro Martinez, misalnya ya ini sedang dalam proses, apakah ini berarti Manchester United tidak akan mendatangkan pemain baru lagi untuk posisi lini belakang center back? Ya belum tentu juga seperti itu sih, karena kalau melihat ya saat ini keadaan dari Lisandro Martinez dengan cederanya, dan ini bukan cedera pertama dengan jangka waktu absen yang panjang, sebenarnya ada keraguan sih menurut gua ya. Kalau seandainya memang bagaimana penanganan dari tim Manchester United ini, tim kesehatannya terutama ini tidak bagus, katakanlah seperti itu ya, ini bisa akan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena sebagus apapun misalnya kualitas pemain, tapi kalau dia tidak bisa diturunkan
atau dimainkan, ya ini kan juga merupakan sebuah kerugian bagi Manchester United. Oke, kita lihat akan seperti apa prosesnya. Dan dari sumber lainnya nih, dari Santi Ouna mengabarkan bahwa beberapa hari sebelum, atau ya beberapa hari di jendela transfer, Manchester United disebutkan berusaha untuk mendatangkan Malik Fofana. Jorge Mendes ini menjadi penengah ya antara sang pemain dan juga Manchester United, dan pihak dari Fofana ini diwakili oleh ayah dari sang pemain. Fofana sendiri dikabarkan merasa kayak ya tersanjung gitu ya dengan ketertarikan dari Manchester United, tapi dia tidak pernah memberikan lampu hijau kepada Manchester United. Dan kalau melihat bagaimana Manchester United bergerak di bursa transfer, memang biasanya Manchester United mengamankan dulu dalam tanda kutip sang pemain. Artinya pemain setuju untuk bergabung ke Old Trafford, baru setelahnya Manchester United ini melakukan pendekatan kepada klub. Nah, Malik Fofana ketika Manchester United menghadapi Lyon di Europa League musim lalu menjadi salah satu pemain yang menonjol. Bahkan kalau Sobat Football United ingat di channel ini, gue juga sempat menyinggung ya bahwa ini pemain yang salah satu yang bermain luar biasa di pertandingan tersebut, yang Manchester United menang secara dramatis ya kan. Tentu saja nama lain yang tampil fantastis juga dari kubu Lyon adalah Ryan Cherky pada saat itu. Tolisso sebagai pemain tengah juga tampil cukup oke, tapi ya usianya sudah sangat senior. Dan gue menilai bahwa Malik Fofana ini memiliki potensi. Dan kalau melihat di mana Malik Fofana ini bermain, di sektor sayap sebelah kiri ini yang lebih dominan. Artinya ya kalau Manchester United mendatangkan pemain ini, ada semacam kayak proyeksi pelapis untuk seorang Matheus Cunha. Tapi apakah menurut gue hal ini, gue bisa jadi salah ya, urgent untuk dilakukan saat ini? Kalau melihat situasi skuad Manchester United, belum menjadi hal yang urgent banget sih, terutama di musim panas kali ini. Kalau melihat posisi dari Malik Fofana itu sendiri, di mana ya ada Matheus Cunha, lalu juga ada seorang Mason Mount misalnya, Bruno Fernandes pun bisa juga ditempatkan di sana, bahkan Kobbie Mainoo juga kalau didorong sedikit ke depan juga bisa ditampilkan di situ. Jadi ada banyak opsi, ada banyak pilihan, sehingga gue sih berpikir ini hanya ya situasi katakanlah alternatif saja ya, karena ada banyak posisi saat ini misalnya yang Manchester United ini lebih butuh gitu loh. Contoh lini tengah ya, jelas Manchester United ini punya kebutuhan yang sangat besar sekali dibanding mendatangkan gelandang serang lainnya, baik itu yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri. Jadi menurut gue ini kabar yang menarik bahwa Manchester United meminati paling tidak ya, kalau memang kabar ini betul, Malik Fofana, tapi memang belum dalam situasi yang urgent banget. Dan terakhir sebelum gue akhiri video ini, misteri sementara ini terjawab terkait dengan Tyrell Malacia, pemain yang bersama dengan Rashford, Jadon Sancho, Garnacho, Anthony dikabarkan sebagai bomb squad ya, pemain yang memang sudah tidak mendapat tempat lagi di tim Manchester United saat ini bersama dengan Ruben Amorim, dan memang sedang dalam upaya untuk keluar dari Old Trafford. Bagaimana akhirnya? Akhir sementara ini adalah sang pemain tetap stay di Manchester United. Bahkan di pengumuman skuad Manchester United yang ikut Premier League musim ini secara resmi sudah diumumkan ada nama Tyrell Malacia. Jadi Tyrell Malacia balik lagi akan menjadi bagian dari skuad Ruben Amorim. Sempat dikabarkan ada ketertarikan dari LK dan juga dari klub Turki ya, tapi memang kesepakatan ataupun bahkan ketertarikan dari sang pemain sendiri tidak pernah konkret terhadap kemungkinan-kemungkinan tersebut. Akhirnya dia kembali lagi nih ke Old Trafford. Nah sekarang pertanyaannya, akankah dia mendapatkan menit bermain? Akankah dia justru akan membalikkan keadaan? Menurut gue secara ringan amatiran, namanya kemungkinan dalam sepak bola itu selalu ada saja. Tapi menurut gue secara ringan amatiran juga, peluang itu sangat kecil sekali. Gue tidak ingin bilang tidak ada ya, itu nampaknya terlalu jumawa katakanlah seperti itu. Gue katakan peluangnya sangat kecil sekali. Kenapa? Ya proyeksi wingback sebelah kiri nampaknya lebih ke seorang Patrick Dorgu. Selain Patrick Dorgu ada juga Diogo Dalot. Selain Diogo Dalot ada juga Nocer Mazraoui. Belum lagi pemain muda dari Paraguay yang didatangkan di musim panas kemarin, Diego Leon. Jadi memang ada beberapa nama yang harus dilalui dalam tanda kutip oleh seorang Tyrell Malacia, dan ini bukan situasi yang mudah. Melihat
ya dia sendiri tidak masuk ke squad Manchester United di 7 bulan terakhir musim lalu ya kan. Jadi tidak masa asesmennya, masa adaptasinya, kesempatan juga tidak besar jika dibandingkan dengan nama-nama yang tadi gue sebutkan, sehingga peluangnya sangat kecil sekali. Diego Leon misalnya, memang didatangkan di musim panas tapi terlibat di preseason, sementara Tyrell Malacia kan tidak demikian. Belum lagi situasi setelah balik dari cedera ini kan seperti apa. Menurut gue ada banyak hal yang nampaknya membuat Tyrell Malacia tetap berada di Manchester United, tapi peluangnya sangat kecil sekali. Dan menurut gue nanti proses keluarnya Tyrell Malacia ini akan dilanjutkan di bursa transfer musim dingin nanti. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada komentar lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.